Sejarah renang. Renang sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Sejarah mencatat dalam sebuah pertandingan renang pertama kali diselenggarakan oleh Kaisar Sugui pada tahun 36 sebelum Masehi. Pertandingan pada olahraga renang pertama kali diadakan dalam sebuah olimpiade modern pada tahun 1896 di Athena, Yunani. Persatuan Renang Internasional sudah dibentuk pada tahun 1908 yang pada awalnya dapat menetapkan gaya kupu-kupu juga merupakan variasi gaya dada. Gaya ini baru menjadi salah satu gaya terpisah pada tahun 1952. Seiring dengan perkembangan pada olahraga renang, renang pun menjadi semakin populer. Penggemar olahraga renang akan semakin bertambah. Bahkan tidak jarang anak-anak juga dapat diajarkan renang pada usia sangat dini. Nomor lomba untuk renang di Olimpiade. Adapun nomor putra dan putri dalam perlombaan renang Olimpiade yaitu sebagai berikut. 1. Nomor renang gaya bebas terdiri dari 50 meter, 200 meter, 800 meter untuk putri, 100 meter dan 1500 meter untuk putra. 2. Nomor renang gaya punggung terdiri dari 100 meter dan 200 meter. 3. Nomor renang gaya ganti perorangan terdiri dari 200 meter dan 400 meter. 4. Nomor renang gaya bebas estafet terdiri dari 4 dikali 200 meter dan 4 dikali 100 meter. 5. Nomor renang maraton terdiri dari 10 km. 6. Nomor renang gaya dada terdiri dari 100 meter dan 200 meter. 7. Nomor renang gaya kupu-kupu terdiri dari 100 meter dan 200 meter. Dan 8. Nomor renang gaya ganti estafet terdiri dari 4 dikali 100 meter. Latihan meluncur dalam proses belajar renang. Meluncur merupakan sebuah gerakan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Pertama-tama, turunlah dalam sebuah kolam yang dangkal dan membelakangi dinding kolam. Kedua, tempelkan salah satu telapak kaki kanan atau kiri di daerah dinding kolam dengan jari-jari kaki menghadap ke bawah sebagai tolakan untuk dapat meluncur. Ketiga, dorong badan melalui sebuah tolakan kaki tersebut dan meluncurlah sejauh mungkin dengan tangan sejajar di depan. Keempat, kepala diusahakan untuk dapat masuk dalam air sehingga kuping sejajar dengan lengan tangan. Lakukan gerakan ini sebanyak 10-15 kali untuk bisa menemukan keseimbangan tubuh Anda. Latihan pernapasan dalam renang. Salah satu dari keberhasilan dalam berenang, kita dapat mengatur nafas dengan baik. Pertama, berdirilah di pinggir kolam dengan sangat rendah dan wajah Anda tetap di permukaan air. Tarik nafas melalui mulut dan tahan beberapa saat dan kemudian masukkan kepala Anda ke dalam air dan juga hembuskan nafas melalui hidung. Lakukan suatu latihan ini secara perlahan sebanyak 10-15 kali setiap Anda selesai dalam melakukan gerakan atau latihan. Ulangi latihan tersebut sehingga dapat menumbuhkan irama Anda sendiri. Jelaskan renang gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan kupu-kupu yang benar. 1. Renang gaya bebas. Renang gaya bebas ialah sebuah gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan di mana tangan dan kaki untuk melakukan sebuah tarikan dan tendangan air. Pada renang gaya ini, posisi tubuh juga berada di datar atas air dan bahu agak ke belakang, sementara pada kaki berada beberapa inci di bawah permukaan air. Selain itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah dengan mempertahankan wajah dan pandangannya harus ke depan. 2. Renang gaya dada. Gaya dada ialah salah satu teknik renang yang begitu mudah dan tentunya sangat menyenangkan.
Berenang gaya model ini sangat bagus untuk dapat melatih bahu, leher, dan lengan. Salah satu teknik dasar seperti ini sangat sederhana pada gerakannya. Langkah ke-1 itu dengan tendang pada kedua kaki ke belakang, lalu harus meluncur sedikit dan tarik badan dengan lengan. Bila melatihnya secara terus-menerus, dapat menguasai sebuah teknik ini dalam waktu yang cepat. 3. Renang gaya punggung. Renang gaya punggung merupakan salah satu gaya berenang dengan posisi terbalik atau punggung yang menghadap air. Gerakannya juga sama seperti pada gaya renang bebas. Pada gaya punggung, wajah para perenang berada di atas permukaan air atau menghadap ke langit agar mudah untuk bisa bernafas dan lebih mudah membuka mata. Tapi pada gaya punggung akan sulit untuk dapat menentukan berbagai arah gerak karena mata yang menghadap ke atas. Pada gaya punggung, kaki yang lebih aktif bergerak ke atas. Pergelangan kaki harus dapat diusahakan untuk tetap rileks. 4. Renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu yakni sebuah pengembangan dari gaya dada. Gaya kupu-kupu ialah gaya berenang yang dapat dikerjakan dengan kedua lengan secara bersamaan untuk bisa mengayuh bergerak ke depan. Kedua tangan juga harus membentang lalu mengepak untuk dapat mengayuh maju ke depan. Gerakan kedua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu. Untuk berbagai praktekan pada gaya renang tersebut, tenaga harus besar, irama dan koordinasi gerak yang baik. Konon gaya renang ini juga sangat sulit dipelajari.